guys, welcome back to my channel, Clarissa Punipun. Hari ini openingnya tidak cringe seperti video yang kemarin. Jadi hari ini aku mau bahas ke kalian soal double degree. Jadi ini adalah request dari kalian di video kemarin. Nah, untuk yang belum tahu double degree atau mungkin bahasannya lebih ke arah kuliah double degree dan kuliah ke luar negeri. Pada umumnya sih double degree itu banyakan pada keluar negeri juga, jadi anggap aja jadi satu topik ya guys, oke? Yang pertama adalah bagaimana sih caranya kita bisa kuliah luar negeri atau ambil program double degree. Nah, kalau dalam kasus aku dari BINUS International University, jadi dulu aku kuliah di BINUS International dan waktu itu di sana ada program double degree. Program double degree-nya tuh ada banyak, jadi ada ke negara mana, universitas apa, dan negara-negara lainnya gitu. Jadi sistemnya juga berbeda-beda. Ada yang 3 tahun di BINUS, tahun keempat kita double degree. Ada juga yang 2 tahun di BINUS, tahun ketiga di luar negeri, dan tahun keempatnya balik lagi ke BINUS untuk skripsi. Jadi tergantung dari universitas yang di sananya, di luarnya gitu, yang kerjasamanya tuh bentuknya seperti apa. Tadinya pas aku pertama kali masuk BINUS International tuh aku pikirnya mau ke Australia, mau ambil RMIT gitu kan, tapi setelah dijalanin dan setelah kayak ngeliat, akhirnya aku pilihnya yang di Malaysia, University of Nottingham. Nah, University of Nottingham ini sebenarnya dari UK, dari Inggris, tapi dia ada cabang di Malaysia dan di Ningpo, China. Nah, aku nggak jadi ke Australia karena salah satunya tuh jauh, jadi orang tua aku nggak kasih, aku cewek sendiri kan, jadi tahu sendiri kalau di IT itu biasanya ceweknya lebih dikit daripada cowoknya, banyak kan cowok semua. Dan waktu itu tuh aku kayak yang udah, karena aku tomboy ya, jadi aku yang kayak nggak sadar gitu ngomongin sama teman-teman segeng aku tuh waktu di kuliah, yang kayak ayo kita mau ke Melbourne, mau ke RMIT, mau lihat-lihat kayak gitu kan. Jadi waktu itu ada rencana mau trip ke sana untuk ngeliat-liat dulu kondisinya kayak apa gitu kan, ke Melbourne. Nah, kita udah ngomongin, udah seru, oh iya boleh, kita berenam apa bertujuh gitu kan, berenam atau bertujuh, ayo kita ini nanti ini kita itu aja apa, nginepnya di yang satu tempat tapi yang kasur atas bawah itu bunk bed gitu, namanya bunk beds. Terus yang kayak aku yang kayak terus yang kayak temen aku yang dekat gitu bilang, Ca, aku pakai Ica, Ca, lu kan cewek. Oh iya oh iya kan gue cewek ya, lupa. Terus akhirnya bener-bener kayak aku dulu juga tomboy kan, terus kayak suka lupa kalau aku cewek gitu. Jadi karena teman-temanku semuanya cowok, kita kayak udah kebiasaan ya udah bersosialisasi pun kayak cowok gitu. Akhirnya aku nggak jadi kesana dan orang tua juga nggak kasih karena jauh. Dan di Aussie itu syarat student visanya memang lebih ribet sih dibandingkan negara lain sih menurut aku ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ambil University of Nottingham di Malaysia karena deket. Orang tua kalau mau jenguk ada apa-apa nggak perlu visa, langsung blast gitu aja. Kalau misalnya ke UK kan harus pakai visa dan flightnya pun lama ya, belasan jam. Jadi kayaknya itu yang terbaik saat itu, oke. Jadi kalau misalnya kalian mau kuliah di luar negeri atau kayak nyari double degree, mungkin bisa coba dari universitas masing-masing, bisa coba ditanya apakah mereka menyediakan program double degree atau student exchange. Jadi waktu itu di BINUS juga ada student exchange sih, jadi ada yang ke Korea dan dari Korea ada yang kuliah ke tempat kita gitu untuk beberapa semester gitu. Dan itu seru juga sih, menarik juga sih. Student exchange itu biasanya istilah kasarnya ya, kayak nggak naik kelas gitu, kayak mesti ngulang semester yang kalian lewatkan gitu. Jadi teman-teman kalian udah semester 7, kalian masih harus di semester 5 atau 6 kayak gitulah kurang lebih. Biasanya exchange kayak gitu, karena bukan nerusin kuliah, tapi kayak cuman pertukaran pelajar, nyari pengalaman begitu. Apa sih requirement-nya biasanya kalau misalnya mau masuk ambil program double degree atau kuliah di luar negeri? Aku ngomongnya masih lebih pelan ya. Kalau misalnya yang dari pengalaman aku, pasti yang pertama transkrip nilai kalian. Jadi transkrip nilai kalian pada semester sebelumnya. Misalnya kalian mau ambil program double degree yang mulai di tahun ketiga, berarti kalian harus siapin transkrip nilai kalian dari semester 1 sampai 1, 2, 3, 4 sampai 4 gitu kan, 2 tahun ya.
Nah, kalau misalnya nilainya bagus bakal lebih mendukung pastinya. Biasanya mereka ada kayak minimum berapa nilainya gitu. Minimum nilai GPA, IPK ya, kalau IPK atau GPA kalian tuh minimal berapa. Dan Inggris biasanya. Jadi kalau misalnya kalian ke luar negeri itu mereka biasanya wajibin kalian untuk ngambil salah satu dari 3 tes Inggris basic, yaitu IELTS, TOEFL, dan IBT tulisannya IBT. Biasanya sih kayak tiap kampus, tiap negara juga ada minimal standarnya beda-beda guys. Kalau waktu itu aku di Nottingham, minimal itu IELTS-nya 6,5 apa 7 ya, aku lupa, 6,5 deh kalau salah, 6,5. Tapi tiap aspeknya mesti di atas 6. Nah, jadi aku kasih lihat nih guys. Aku kasih lihat di layar. Nah, ini adalah hasil IELTS aku di tahun berapa ini? Tahun 2013 2013 guys. Jadi ini aku ngambilnya di lembaga namanya IDP ya. Jadi kalian bisa ngambil tes IELTS, tes Inggris di lembaga-lembaga yang memang sudah verified dan dipercaya sama universitas tujuan kalian. Biasanya kalau misalnya kalian tujuannya ke yang UK atau universitas yang ke England gitu, mereka bakal minta yang dari British Council ini. Nah, tapi di luar itu mungkin ada juga lembaga lain yang kalian bisa ambil juga, tergantung dari requirement si kampus yang kalian tuju gitu. Nah, ini nih tiap aspek mesti di atas 6, sedangkan aku yang kepepet tuh speakingku tuh 6, pas banget 6. Sisanya sih oke, jadi listening 7,5, reading 8,5, writing 7, speakingnya 6, overallnya 7,5, dan maksimal untuk IELTS itu 9. Jadi angka 9 itu berarti biasanya udah native speaker gitu, jadi yang memang sehari-hari menggunakan bahasa Inggris dan memang orang yang menggunakan Inggris sebagai their first language gitu, their first language. Setelah kalian udah ngumpulin requirements, terus kalian bakal cek apakah dia ada sediain scholarship alias beasiswa. Nah, kalau misalnya kampus kalian kerjasama sama kampus lain di luar negeri, umumnya mereka ada scholarship. Jadi scholarship-nya pun bentuknya bermacam-macam. Jadi ada scholarship yang memang untuk anak-anak dengan nilai tertentu, misalnya GPA atau IPK di atas 3,8 misalnya dapat scholarship. Tapi ada juga scholarship yang berbeda, yaitu scholarship kayak semacam apa ya, persahabatan antara universitas, yang mereka kayak BINUS kerjasama sama Nottingham nih, kita ada scholarship bagi anak-anak BINUS yang mau ke Nottingham dapat diskon. Nah, itu jadi ada banyak jenis scholarship yang bisa kalian coba cek sebelum kalian ambil double degree. Karena jujur aja kuliah di luar negeri itu memang biayanya juga nggak murah gitu, jujur aja. Jadi kalau misalnya memang bisa dapat scholarship itu bakal jauh lebih membantu dan lebih baik. Kemudian living cost dan accommodation. Living cost-nya itu karena aku tujuannya waktu itu di Malaysia ya, jadi aku kayak udah pernah beberapa kali ke sana untuk liburan dan untuk kerja. Kemudian kayak yang oke sih, Malaysia tuh masih oke, agak sedikit di atas Indonesia living cost-nya, tapi nggak yang sampai 2 kali lipat sih, seingat aku gitu. Masih ada lah makanan-makanan. Kalau kita di sini sebutnya warteg ya, kalau di Malaysia tuh nyebutnya mamak. Itu biasanya kayak di pinggiran jalan tuh pada suka buka mamak gitu, itu enak-enak sih makanannya. Kedoyan juga. Nah, di sana itu akomodasi juga kalian harus pikirin. Kalau misalnya kalian pertama kali ke sana, beberapa universitas nyediain asrama atau dorm gitu. Jadi kalian bisa masuk ke dormnya universitas, jadi nggak perlu pusing mikirin tempat tinggal, ngurusin bayar sewa, dan lain-lain, nggak perlu pusing. Tapi mungkin beberapa universitas nggak nyediain, jadi kalian harus nyari akomodasi kalian sendiri di sana. Kalian hitung-hitung kira-kira berapa sih biaya sewa ngekos gitu di sana berapa. Kemudian akhirnya kalian nih kan ceritanya nih udah submit, udah lulus IELTS, udah lulus transkrip nilainya udah oke, terus udah dapat beasiswa.
udah tahu living cost sama akomodasinya di mana, dapat asrama. Nah, sekarang kalian ke sana dong. Kalian terbang sana. Udah gitu, begitu kalian datang, kalian harus punya student visa. Jadi kalau misalnya kalian mau kuliah atau belajar ke negara lain, itu wajib banget punya student visa. Jangan sampai nggak punya student visa, karena kalau ada apa-apa tuh bakal repot banget, amit-amit. Itu repot banget. Dan waktu itu tuh di Malaysia tuh student visanya, wah ngomongnya apa ya, kelibet-libet. Itu tuh parah banget, karena pas kita datang, itu student visanya belum jadi. Student visanya belum dibikin, dan kita ke student service-nya pun bilang katanya memang dari imigrasinya lagi ada pengerjaan yang cukup lama gitu untuk student visa. Jadi kayak hampir 2 bulan, 3 bulan pertama aku di sana kuliah, itu aku nggak ada student visa. Fortunately karena kita tampangnya Asian, jadi biasanya jarang kena razia di Malaysia. Sedangkan kalau yang bule-bule terus atau yang dari eksotik kayak yang pada dari Maldives gitu-gitu, itu biasanya lebih rawan kena cek razia gitu. Jadi kalau misalnya kita ke kota gitu jalan-jalan, bisa tiba-tiba ditanyain gitu sama petugas di Malaysia gitu, kayak dimintain paspor, dimintain student visanya gitu kan. Tapi karena tampilan kita sama gitu kayak orang Malaysia juga, jadi yang kayak nggak pernah kena dan akhirnya udah dapet student visanya juga udah beres. Pas masuk imigrasi itu juga agak serem sih. Jadi kayak pas masuk imigrasi ke Malaysia, datang pertama kali ya itu mau kuliah, ditanyain kan, kesini mau ngapain? biasa kan imigrasinya. Terus aku bilang dong, oh aku mau kuliah. Terus aku ngasih semua dokumen kalau misalnya aku udah keterima di universitas itu gitu kan, dokumen-dokumen dan lain-lainnya, dan dokumen pendukung bahwa student visa aku masih dalam proses. Jadi imigrasi ngeliat kan kayak, ini punya tiket balik gak? Karena aku di sana mau kuliah, jadi aku nggak beli tiket balik dong. Aku cuma punya tiket pergi buat nyampe di Malaysianya doang. Terus kayak, nggak ada gitu kan. Terus yang kayak pertama dia kayaknya mau mempermasalahkan gitu kan, mau permasalahan gini belum. Terus aku kan datang sama orang tua aku karena dianterin kan. Terus akhirnya ngomong, akhirnya ya udah dilepas. Tapi katanya lain kali harus ada tiket baliknya kalau bisa belum ada student visa. Jadi gitu guys. Kalau nggak ada visa tuh ribetnya minta ampun. Itu baru imigrasi Malaysia, belum imigrasi yang negara lain yang mungkin lebih strict gitu. Udah pusing mikirinnya aku. Temen aku juga pernah ada yang kena deportasi itu. Aduh, pokoknya serem deh. Sekarang kalian udah lengkap nih semuanya, dari nilai, terus TOEFL, IELTS, terus abis itu living cost segala macam, scholarship, visa kalian udah punya. Visa kalian udah punya. Nah sekarang tinggal di sana. Ini aku mau sharing-sharing pas aku tinggal di sana ya. Jadi aku cari dulu sebentar. A few moments later. Jadi ini aku di asrama. Jadi ada kegiatan welcoming gitu di asrama. Biasanya dipisah gitu, lantai 1 cowok, lantai 2 cewek. Nah terus ini bentuk kampusku guys. Jadi kampusnya gede banget. Jadi kalau misalnya aku search di Google Map ya, itu tuh waktu tahun itu masih apa ya namanya, kayak di tengah hutan sawit gitu loh, bener-bener diantah-berantah, nggak persis di kotanya gitu. Nah, you are here, jadi aku lagi di sini, dan ini ada kayak banyak banget buildingnya, bener-bener luas banget. Setelah di sini ya masih ada di sini juga. Yang ini seingat aku ini dorm deh, ya. Dulu aku di Tioman Hall. Jadi ini nama asramanya tuh berdasarkan nama-nama pulau di Malaysia gitu guys. Ada Langkawi, Redang, Pangkor, Kapas, dan lain-lain. Di sini penting nggak sih? Ini apa namanya? Laundry aku, laundryan. Daftar laundry di asrama. Terus ada apa lagi ya? Ini aku waktu pertama kali nyampe di kampus. Mukaku gini banget ya. Jadi begini bentuknya guys. Pakai sandal jepit gitu kan. Terus ini kampusnya, Natsukashi. Dan di kampus biasanya di tiap negara, di tiap universitas tuh kita ada namanya Indonesian Society. Namanya mungkin beda-beda, tapi selalu ada perkumpulan orang Indonesia di kampus. Jadi kalau misalnya kalian sendirian juga mungkin nggak perlu terlalu khawatir, karena biasanya memang ada perkumpulan khusus anak-anak Indonesia. Indonesia tuh lumayan nyebar loh murid-muridnya, banyak banget loh. Di sini di library temenku pada tidur semua. Ini cerita menarik
cerita menariknya mungkin kayak pas aku di sana, aku kan di Nottingham itu sistemnya 3 tahun di BINUS, lalu tahun terakhir dia bilang sih skripsi pertamanya, dia bilang pertama kalinya tuh skripsi di Nottingham. Ternyata pas aku nyampe tuh bulan Agustus. Terus di Nottingham itu tiap murid itu punya personal tutor istilahnya. Jadi kayak ada dosen yang memang di-assign untuk tiap murid. Kalau misalnya di Indo kan jarang tuh ada kayak gitu, tapi di Malaysia ada. Tutorku itu bilang kan kayak, oh selamat datang di Malaysia, selamat datang, welcome to Nottingham, bla bla bla. Terus waktu itu dia bilang, jadi judul disertasi kamu apa? Terus aku yang kayak, hah? Iya, judul disertasi kamu apa? Terus aku yang kayak, hah? Kok baru datang udah ditanyain judul disertasi? Terus aku bilang kayak, belum ada gitu, kayak baru nyampe nggak tahu harus bikin disertasi. Terus yang dia kayak mukanya langsung kayak, no gitu. Murid-murid di sini udah pada milih judul dari bulan Februari. Terus aku yang kayak, what? Jadi kita benar-benar datang bulan Agustus, sedangkan murid-murid lain yang di situ tuh yang udah di situ dari awal gitu udah nentuin judul disertasi mereka dari bulan Februari. Berarti tuh kita ketinggalan berapa bulan? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 7 bulan loh guys. 6-7 bulan kita ketinggalan jauh soal disertasi. Dan kayak dalam waktu seminggu setelah nyampe, setelah orientasi, pas orientasi ada gambarnya nggak ya? Kayaknya aku nggak ada foto yang pas orientasi deh. Adanya malah foto pas foto asramaku. Foto asramaku di sana gitu. Nah ini asramaku di sana. Nah pas abis itu seminggu kemudian kita udah harus nentuin judul guys. Tapi di sana menurut aku ngajarnya enak banget sih. Jadi kayak bener-bener ngerti gitu. Walaupun semuanya di English, tapi karena di BINUS Internasional sebelumnya udah full English juga, jadi kayak kita nggak kaget begitu nyampe sana semuanya full English. Dosennya baik-baik banget guys, sumpah. Kayak yang namanya pelajaran susah ya, itu kita bisa langsung ke dosennya terus nanya gitu. Kayak pas lagi hari libur aja gitu kita bisa email dosen kita gitu kayak, "Sir, ini gimana ya?" bla 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 bla. Pokoknya enak sih, menurut aku enak banget sih. Ya walaupun sibuk juga kita di sana masih banyak kegiatan kayak semacam UKM kayak ekskul gitu, dan ada yang orkestra, ada yang apa. Waktu itu aku ikutnya cuman Indonesia Society deh kalau nggak salah sama apa gitu. Aku cuman ambil dikit karena kita udah tahun terakhir harus fokus sama dissertation gitu. Ada cerita lucu sih pas aku bikin dissertationku itu judulnya tuh Identifying Musical Notes with Fast Fourier Transform. Jadi pakai rumus matematika fast Fourier transform, tapi yang versi fastnya itu untuk ngederivatif suara yang didapat input dari mikrofon apapun sih, mikrofon kayak gini juga bisa gitu, masuk suara nada, lalu softwareku itu bisa tahu itu nada apa gitu. Pertama aku bikin gitu kan, terus aku kayak ke tutorku gitu kayak, sir, aku bikin kayak gini, mau bikin kayak gini di sini. Oh bagus sih, cuman kayaknya terlalu simple kan. Terus dia bilang kayak, terlalu simple gitu dalam hati aku kan. Terus dia bilang, gimana kalau kamu tambahin supaya bisa detect chord? Matilah. Jadi softwareku nggak hanya bisa detect nada tapi juga bisa ngedetect chord. Sedangkan chord itu terdiri dari minimal 3 nada gitu kan. Jadi wah itu lumayan, tapi seru banget sih. Dan aku dengan nekatnya ambil judul itu, walaupun aku tahu kalau misalnya di sana tuh aku nggak punya alat musik guys. Itu bener-bener nekat sih, karena aku butuh piano untuk jalanin software aku. Akhirnya aku pakai HP, terus pakai aplikasi piano di HP aku buat nunjukin gitu kan. Setiap kali kita pulang dari kelas gitu kan, jalan kaki ke dorm, masuk dorm, terus aku langsung sibuk coding, langsung sibuk bikin ininya, disertasinya, bikin bukunya, laporannya. Dan kayak aku mesti testing software aku dong. Aku software testing aku kan pakai piano dalam HP gitu kan. Nah, abis itu di asramaku itu sering banget ada fire drill, alias kayak semacam fire emergency bohongan, apa ya, kebakaran bohongan gitu, kayak latihan kebakaran guys, latihan kebakaran. Dan itu bunyi alarm itu bunyi semua satu gedung, jadi kayak kring, dan itu masuk semua ke softwareku. Terus aku yang kayak pusing banget. Bahkan alarm temenku aja bisa bunyi di kamar ujung ya, itu bisa kedengeran sampai masuk ke kamarku. Terus ya aku yang kayak stres banget ngertiin semuanya karena butuh environment yang suaranya
clean gitu kan, tidak polluted, banyak suara kayak gitu, tapi apa boleh buat, akhirnya jadi juga sih guys, dan nilainya bagus. Ini ada, ini foto, aku foto dari luar pintu, jadi abis ujian aku udah keluar duluan, dan aku kayak fotoin teman aku pada pusing di dalam. Ini lagi ujian. Ini juga, ini modul aku sih, ini modul kayak ada computer science, human computer interaction, new media design, simulation for decision support, individual dissertation. Nah ini dissertation kita kreditnya 40, nilainya 40 guys. Wah gila, susah banget sih. Dan ini computer vision susah banget. Itu nilaiku sampai rendah banget. Di sana di kampus ini 70 tuh udah A. Jadi kalau kalian dapat 70 tuh mungkin kalau di Indo tuh udah kayak 90-an kali. Jadi di sini nilainya susah banget, pelit banget. Dosennya baik tapi pelit. Jadi kayak 60 tuh udah bagus, 70 tuh udah bagus banget. 58 ya oke lah, cuman ya begitulah. Dan penilaian di sana tuh bukan kayak serta-merta GPA, karena di UK itu ada sistemnya namanya apa ya, kayak honorific apa gitu. Jadi pas lulus itu kita dapat nilainya, disebutnya tuh ada yang first class, second upper, second lower gitu-gitu. Jadi bingung deh, itu ada akreditasinya masing-masing lagi kayak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Oh ini. Waduh ada tahunnya lagi, ya udahlah. Bisa di blur gak ya? Tahunnya? Tahunnya tolong di blur dong. Nah ini pas pertama kali aku submit deh kayaknya. Ini nama supervisor aku, terus aku kayak nyari-nyari bikin project abstraknya. Setelah itu lulus dengan riang gembira. Kita graduationnya itu di Putrajaya International Convention Center. Main jauh tuh, jauh banget. Waktu itu nama aku masih Clarissa doang. Belum ada Wijayanya. Ini teman-teman Indonesia aku, jadi aku cewek sendiri juga, kita berempat dari Indo. Oh ini pas aku presentasi disertasi aku guys. Jadi tiap berapa minggu itu kita harus kayak presentasi dan kayak harus ngasih report gitu tentang dissertation kita. Jadi udah cukup panjang juga videonya nih. Kalau di rekaman aku tuh udah 30 menit. Tapi nggak tahu nanti pas di YouTube jadinya berapa menit. Thank you banget guys, semoga bisa ngebantu buat ngasih kayak bayangan kira-kira double degree tuh kayak gimana, terus kayak kuliah di luar negeri tuh gimana, dan apakah worth it? Yes, menurut aku sih worth it banget, dan memang jujur aja aku sampai sekarang tuh masih mempertimbangkan untuk S2 lagi, dan aku mau banget ke Australia, ke RMIT gitu kan, tapi kayak aku harus mikirin juga kayak sekarang aku udah kerja gitu kan, karir juga udah mulai istilahnya udah mulai stabil. Terus aku takut kalau misalnya nanti aku ke Australia S2 aku mesti keluar duit banyak lagi, dan kayak takutnya di sana aku sakit-sakitan. Soalnya cuacanya ekstrim banget sih di Melbourne, ekstrim parah. Tapi aku bakal pertimbangin sih untuk ambil S2 lagi. Ya, aku kira cukup sekian videonya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, mungkin bisa tulis di komen, dan kalau misalnya nanti pas lagi aku free, aku bakal coba bales-balesin komen kalian. Bisa coba tanya-tanya juga mengenai kayak kuliah di luar negeri atau kayak jurusan IT. Semoga aku masih fresh, soalnya ingetanku udah lama banget aku nggak nyentuh IT sebenarnya. Karena aku fokus sama kerjaan yang di entertainment ini gitu. Karena uang. Semoga video ini membantu buat teman-teman semua. Dan seperti biasa nanti aku coba kasih voting lagi di pin komen. Jadi tinggal cek aja di komen di bawah. Dan see you on the next video. Bye bye. Kenapa kasih heart? heart. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya guys. Nyalakan lonceng.